Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, di luar sana ada orang-orang yang mengatakan bahwa Alkitab palsu. Salah satunya yang pernah mengatakan hal itu Ustadz Yahya Waloni. Ini nanti saya Islamkan Pak Dede dengan ibu siapa tadi? Afrisa, berarti se-Jabodetabek sudah 8.073 orang saya Islamkan di Jabodetabek. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Itu dengan support dana dari Stuttgart, Jerman. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Nah, hal ini pun secara tidak langsung pernah ditanggapi oleh Bapak Bambang Nursena. Langsung saja kita mendengarkan penjelasan beliau. Dan pastikan tekan tombol like dan tombol subscribe, dan yang penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Berikut videonya. Kenapa orang Kristen selalu dituduh bahwa Alkitabnya palsu? Lalu mereka mengatakan yang dikorbankan itu bukan Ishak tapi Ismail. Lalu ada seorang teolog besar Islam, namanya itu adalah Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah inilah orang yang pertama menuduh bahwa kitab Kejadian ini, khususnya pasal 22 ayat 2 itu palsu katanya. Nama Ishak itu disisipkan di dalam teks, aslinya tidak ada. Maksudnya supaya Ismail yang dikorbankan itu kira-kira. Dia menulis buku itu, judulnya adalah Al-Jawabus Sokeh Liman Badala Dinil Masih. Jawaban yang benar terhadap orang-orang yang mengubah agama Yesus, agama Al-Masih. Lalu dikatakan di situ adalah sisipan. Nah, kemudian dari Ibnu Taimiyah ini diteruskan oleh muridnya namanya Ibnu Katsir, nulis tafsir Quran namanya Tafsir Al-Quranul Azim. Lalu di situ dibuktikan bahwa Ismailah yang paling masuk akal yang dikorbankan oleh Abraham. Salah satu argumentasinya, ambillah anakmu yang tunggal. Loh, yang tunggal? Anakmu yang tunggal kan tidak hanya Ishak, bahkan yang pertama Ismail dulu, kenapa harus Ishak? Misalnya itu. Kemudian diteruskan lagi oleh Abdullah Wasi'an, kira-kira tahun 90 atau 80 sekian itu, saya koleksi bukunya. Kata dalam ayat 2 itu terjemahan Indonesianya, jadi mereka menuduh tadi yang teks asli, sekarang teks Indonesianya. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Nah, kata yakni Ishak ini pasti sisipan. Kenapa harus dikatakan yakni Ishak? Saya pernah ditanya ini, coba Bapak amati teks ini. Waktu itu orang belum bisa lihat di Google Hebrew Bible. Kan sekarang sudah bisa toh? Dulu kan belum bisa. Coba Bapak tunjukkan yakni Ishak. Terus saya bilang, Pak, kalau Bapak baca terjemahan Quran, satu terjemahan dengan terjemahan yang lain itu berbeda, apakah itu palsu? Contohnya apa? Lah, contohnya Bapak membaca terjemahan Bakhtiar Surin, ya, di situ ada ungkapan dalam surat Syukur ayat 61, wa innahu la ilmul lisa'ah. Sesungguhnya diterjemahkan oleh Bakhtiar Surin, Al-Quran itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Ini Al-Quran. Lalu Bapak baca di terjemahan Al-Hasan, wa innahu la ilmul lisa'ah. Sesungguhnya Isa itu memberi pengetahuan tentang kiamat. Ini Isa apa Quran? Teks aslinya apa? Loh, teks aslinya memang wa innahu, dan sesungguhnya dia itu bisa merujuk Quran, bisa merujuk Isa, tapi konteksnya di sini apa kan itu kan? Lah, teks itu aslinya begini. Kenapa kata yakni itu tidak ada dalam bahasa asli? Cuman dikatakan wa yumer, dan berfirmanlah Tuhan, wa yumer, dan berfirmanlah. Maksudnya Tuhan, kahna et binika et yehidika asr ahabta et yitsak wilehlika il arid hamurya. Artinya apa? Kahna, ambillah sekarang, ya, et binika, anakmu, et yehidika, yang tunggal itu, asr ahabta, yang kamu kasih, et yitsak, Ishak itu. Tidak ada kata yakni di sini. Tapi kenapa ada kata yakni? Loh, itu kan pemantas bahasa, Pak. Ini bahasa Inggris Anda terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tidak bisa sepenuhnya harafiah. Al-Quran tidak menjelaskan siapa anak yang dikorbankan.
hadis itu kumpulan sabda-sabdanya Muhammad, ada versi Ishaq, ada versi Ismail. Nah yang bermasalah itu Anda sendiri kok, orang lain kamu ajak apa bermasalah soal Ismail Ishaq. Selesaikan dulu masalahmu. Kalau Alkitab tidak ada masalah sejak dulu sampai sekarang, memang itu Ishaq gitu loh. Terus ada lagi jawaban, ternyata bukan Ishaq dan bukan Ismail Pak, ternyata adalah domba. Itu jawaban orang malas itu. Benar enggak? Kelihatannya hanya seperti guyon, tapi sebetulnya itu jawaban orang malas itu. Orang saleh tapi salah tuh. Kelihatannya kan menghindari konflik, tidak usah dijawab, tapi kan ngambang akhirnya kan. Ya jelas kan. Lalu sekarang ini setelah era internet, orang kan mulai menerjemahkan naskah Laut Mati. Banyak penerbit Mizan itu telah menerbitkan terjemahan naskah-naskah Laut Mati dalam bahasa Indonesia. Penerbit Islam di Bandung, Mizan. Lalu dengan munculnya berbagai macam akses yang mudah sekali di medsos, ya. Sekarang naskah-naskah Qumran itu sudah kerjasama dengan Google Museum Israel itu, dan Anda bisa langsung mengakses naskah Qumran sekalipun belum lengkap. Lalu berdasarkan reaksi mungkin ya terhadap perkembangan penerbitan naskah dan sebagainya, sekarang banyak polemikus muslim memanfaatkan itu. Nah, terus saya bilang, bagaimana kita menjawab itu tanpa harus bermusuhan? Ya harus santun pertama. Kedua, setiap bicara harus ada datanya. Lalu dikatakan begini, naskah Qumran, ini polemikus Islam lagi mengatakan, tidak secara jelas mengatakan itu Ismail atau Ishaq. Nah ini lagi, wah ini kok tidak habis-habis ya orang nuduh ini. Naskah yang paling tua yang mengatakan Ishaq yang dikorbankan itu tidak ada. Paling tua naskah yang memuat Ishaq itu adalah naskah Masoretik dari abad 9 tadi, naskah Ibrania loh, katanya gitu. Terus saya tunjukkan, ini kan ada edisi penemuan di gua keempat, penemuan di gua pertama, penemuan di gua ketiga, semua itu ada. Lalu saya buktikan bahwa ternyata memang kalau kita baca tentang Alkitab ya, naskah Qumran itu tidak semua lengkap memuat seluruh Alkitab. Misalnya kitab Kejadian pasal 22 itu pada ayat 2 sampai ayat 5 kalau tidak salah itu tidak ada, terpotong, karena itu kan naskahnya sebagian rusak kan, baru ayat sekian sampai ayat ke-11, ayat ke-19, lalu disambung lagi ayat 23, pasal 23 dan seterusnya. Tetapi itu tidak berarti bahwa naskah Qumran tidak memuat itu Ishaq. Jadi kira-kira seperti ini, ada naskah Qumran yang utuh memuat seluruh kitab. Yang paling utuh itu kitab Nabi Yesaya, ini yang paling utuh. Dan ini disimpan di Museum Israel, Shrine of the Book, Museum Israel. Tapi ada juga naskah dalam bentuk komentari, misalnya naskah Habakuk ini. Jadi untuk memahami Habakuk ini kan ada naskah aslinya Habakuk, lalu ditafsirkan oleh guru kebenaran. Ayat ini, pasal ini maknanya apa, gitu loh. Jadi yang diambil teks yang dikutip di sini, baru bawahnya ada terjemahannya, lalu ada tafsirannya dalam bahasa Aram. Begitu juga yang namanya pengorbanan Ishak dan Ismail, sekalipun Kejadian pasal 22 ayat 2 yang jelas mengatakan Ishak itu tidak ada, tapi itu dikutip dalam naskah Qumran yang lain yang tidak langsung memuat naskah Kejadian 22. Itu dimuat di mana? Di naskah 4Hi 225 fragmen kedua kolom pertama. Itu edisi ilmiahnya sudah banyak muncul. Nah, saya tunjukkan dunia wa zikra et semu Yitzhak, dan kemudian dia memberi nama kepada anaknya itu Yitzhak. Weyafu sar hamastema, maka datanglah pangeran kebencian, maksudnya setan. Lalu baris ke-10 El Elohim, kepada Allah, wa yistim, untuk mencobai, untuk mendakwa. Kata yistim itu asalnya dari kata satan. Satan itu mendakwa atau mencobai. Wa yistim el Abraham, untuk mencobai Abraham,
bi Isra, tentang Isra anaknya itu. Wa yumir Elohim, maka berfirmanlah Allah. Baris ke-11, El Abraham. Wa yumir Elohim El Abraham, berfirmanlah Allah kepada Abraham. Baru dikutip Kejadian pasal 22 tadi. Kah et binekah et yitzak et yehitikah Asher, ayat baris ke-12, Oto ahabta weha alehu li, dan ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, yaitu Isra, dan bawalah dia untukmu, persembahkanlah li'ullah sebagai korban bakaran al-ahad pada suatu haharim, suatu bukit hagebuhim, bukit yang tinggi, maksudnya bukit Muria. Di sini ada kutipan pasal 22 ayat 2, tapi kutipan ini tidak langsung berkaitan dengan pasal 22 gitu loh. Namanya juga naskah kuno. Naskah kuno itu kadang-kadang ada naskahnya yang hilang. Kalau ada naskahnya yang hilang, tidak berarti itu bukan bagian dari naskah. Naskah Yahudi sekarang, orang Samaria. Samaria juga mengatakan itu Isra, cuma ada perbedaan. Hamuria dibaca Hamure, karena orang Samaria itu menolak Yerusalem. Berarti kecenderungan sekte. Tahu sejarahnya orang Samaria, Bapak Ibu? Israel yang berasal dari utara, suku Yusuf, suku Naftali, itu ingin gabung kepada orang Yahudi, kerajaan selatan di Yerusalem. Kan kerajaan Salomo pecah jadi dua kan? Yang di utara itu Yerobeam, yang di selatan Rehabeam. Yang di utara nanti ibu kotanya Samaria, yang di selatan ibu kotanya Yerusalem. Baik, salam Tuhan, itu videonya. Kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni di awal video. Beliau mengatakan bahwa Alkitab palsu. Dan saudara Tuhan, hal itu secara tidak langsung dijawab oleh Bapak Bambang Nursena, yang mana penjelasannya yang barusan kita dengarkan. Dan saya rasa apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena sudah sangat jelas, merupakan jawaban tepat buat Ustadz Yahya Waloni, ya. Intinya bahwa sampai hari ini mereka yang mengatakan bahwa Alkitab palsu tidak bisa membuktikan hal itu. Mereka hanya klaim Alkitab palsu, tapi pembuktiannya tidak ada. Ya, beberapa hari yang lalu, kemarin atau 2 hari yang lalu, saya upload satu video di mana seorang Muslim bertanya kepada seorang hamba Tuhan, ya, tentang Alkitab yang sudah dipalsukan. Lalu pendetanya bertanya balik, kalau menurutmu Alkitab kami sudah palsu, tunjukkan aslinya supaya kita tahu bahwa apa yang kamu katakan benar. Namun mereka tidak bisa membuktikan apa yang mereka sampaikan, saudara Tuhan. Artinya bahwa, ya, ketika mereka mengatakan Alkitab palsu, sebenarnya itu hanya klaim kosong dan klaim yang tidak terbukti hingga saat ini. Sama halnya dengan Ustadz Yahya Waloni mengatakan bahwa Alkitab itu palsu, ya. Di video saya beberapa waktu yang lalu dia mengatakan bahwa Alkitab berubah-ubah. Nah, sampai hari ini juga mereka atau Yahya Waloni belum bisa membuktikan kebenaran perkataannya itu. Ya. Kalau mereka menganggap bahwa Alkitab yang sekarang itu palsu, sudah diubah, ya harusnya mereka menunjukkan aslinya supaya kita bisa melihat bahwa benar atau tidak Alkitab yang sekarang sudah dipalsukan, ya. Tapi sekali lagi sampai hari ini mereka tidak bisa membuktikan perkataan mereka, ya. Makanya alangkah lebih baiknya
orang-orang semacam Yahya Walon ini dan juga yang lainnya jangan membahas agama orang lain, jangan membahas kitab agama orang lain, ya. Harusnya mereka fokus dengan agama mereka sendiri, ya, fokus dengan kitab mereka sendiri. Saya rasa itu lebih baik dan pastinya memberkati daripada mereka sibuk membicarakan iman agama orang lain, ya, membicarakan kitab orang lain, membicarakan kehidupan orang lain, ya, dalam agamanya, tapi mereka hanya klaim tanpa bukti, ya, kan sama aja itu namanya omong kosong gitu loh, ya. Jadi semoga di kemudian hari, ya, Yahya Waloni dan orang-orang di luar sana yang mengatakan Alkitab diubah, Alkitab palsu, ya, sadar bahwa apa yang mereka katakan itu tidak terbukti dan tidak mengatakan hal yang serupa, ya. Mereka berhenti mengatakan bahwa Alkitab yang sekarang itu tidak asli lagi. Ya, semoga di kemudian hari mereka fokus membahas agama mereka, mereka fokus membahas iman mereka, dan kalau perlu, ya, mereka memperdalam ilmu agama di agama mereka. Artinya mereka memperdalam ilmu agamanya supaya ketika dia bicara, ya, tidak sembarang nyinggung agama orang atau kitab orang lain, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.